Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk belajar matematika bersama-sama. Kali ini kita akan bahas mengenai peluang komplement suatu kejadian. Bila PA adalah peluang kejadian A dan PA pangkat C adalah peluang kejadian bukan A atau dibaca komplement kejadian A, maka berlaku kalau digambar dalam diagram Venn, maka di sini adalah himpunan semestanya ya, yang lingkaran ini adalah himpunan A, maka di luar himpunan A yang berwarna oranye ini adalah A komplement. Sehingga seluruh anggota himpunan S ini adalah sama dengan gabungan dari anggota himpunan A dengan himpunan A komplement. Dituliskan S sama dengan A union A komplement. Sehingga NS, banyaknya anggota himpunan S, itu sama dengan banyaknya anggota himpunan A ditambah banyaknya anggota himpunan A komplement. Kalau ini dibagi dengan NS semuanya, maka akan menjadi seperti ini. NS dibagi NS itu adalah 1. Kemudian ini adalah peluang kejadian A. Sehingga di sini adalah peluang A komplement. Sehingga ini 1 sama dengan peluang A ditambah peluang A komplement. Sehingga peluang komplement suatu kejadian itu dapat dituliskan dengan rumus peluang A komplement sama dengan 1 dikurangi peluang kejadian A. Contohnya 1, dalam sebuah kelompok studi yang terdiri dari 6 siswa dan 5 siswi akan dipilih 3 orang untuk mewakili lomba. Peluang 3 orang yang dipilih paling sedikit ada 1 siswa adalah. Maka penyelesaiannya ini ada 6 siswa dan 5 siswi. Dipilih 3 orang, maka semua kejadian yang mungkin muncul adalah apa saja? Iya, ketiganya wanita siswa, kemudian 2 siswa, 1 siswi, kemudian 1 siswa, 2 siswi, dan 3 siswi. Peluang 3 orang yang dipilih itu paling sedikit ada 1 siswa, itu adalah peluang 3 siswa ditambah peluang 2 siswa 1 siswi dan peluang kejadian 1 siswa 2 siswi. Kalau dituliskan dalam bentuk kombinasi, maka ini kombinasi memilih 3 siswa dari 6 siswa dibagi ruang sampelnya adalah kombinasi memilih 3 dari 11 seluruhnya. Ditambah kombinasi ini 2 siswa, memilih 2 siswa dari 6 siswa. Kemudian kombinasi 1 siswi dari 5 siswi dibagi kombinasi 3 dari 11. Ditambah kombinasi 1 siswa dari 6 siswa kali kombinasi 2 siswi dari 5 siswi dibagi kombinasi 3 dari 11. Nah, ini karena penyebutnya sama, bisa dituliskan demikian. Jadi 1 penyebutnya. Kemudian dihitung ya. Setelah dihitung ini adalah bentuknya 6 faktorial dibagi 3 faktorial kali 6 dikurangi 3 faktorial. Ditambah ini 6 faktorial dibagi 2 faktorial per 6 dikurangi 2 faktorial dikali kombinasi 1 dari 5 itu 5. Ditambah kombinasi 1 dari 6 itu adalah 6 dikali ini 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 5 min 2 faktorial. Per ini 11 faktorial dibagi 3 faktorial kali 11 dikurangi 3 faktorial. Kemudian di sini kita uraikan ya, kita pertemukan 6 ini dengan 3 faktorial. 6 faktorial dengan 3 faktorial berarti ini 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Kemudian 3 faktorial ini diuraikan menjadi 3 kali 2 kali 1. Kali 6 dikurangi 3 faktorial itu adalah 3 faktorial. Ditambah ini 4 faktorial, maka 6 ini diuraikan sampai ketemu 4 faktorial. Maka ini menjadi 6 kali 5 kali 4 faktorial per
2 faktorialnya itu 2, kemudian ini adalah 4 faktorial, dikali 5. Ditambah 6, kemudian ini 3 faktorial, berarti 5 diuraikan sampai ketemu 3 faktorial. Menjadi 5 kali 4 kali 3 faktorial per 2 faktorial itu 2, kemudian 5 dikurangi 2 itu 3 faktorial. Yang ini 11 dikurangi 3 itu adalah 8, jadi ini diuraikan sampai ketemu 8 faktorial. 11 kali 10 kali 9 kali 8 faktorial dibagi, ini 3 faktorial diuraikan menjadi 3 kali 2 kali 1. Ini adalah 8 faktorial. Ini 3 kali 2 kali 1 ini adalah 6, dicoret sama 6 yang di sini. Disederhanakan ya, ini 3 faktorial. Pembilangnya juga ada 3 faktorial, disederhanakan. Kemudian ini ada 4 faktorial, ini juga ada 4 faktorial. Yang ini 2 bisa disederhanakan dengan 6. 6 dibagi 2, 3. Kemudian yang ada di sini ini 3 faktorial, bisa disederhanakan dengan 3 faktorial yang ada di pembilangnya ini. Kemudian ini 2-nya bisa disederhanakan dengan 4 ini dibagi 2 menjadi 2. Kemudian 8, ini disederhanakan, dicoret ya. Kemudian 3 ini, 2 ini dicoret dengan 10. 10 dibagi 2 berarti 5. Kemudian ini 3, ini berarti 9 dibagi 3 itu adalah 3. Sehingga di sini kita ambil ini 5 kali 4 per 1 ya. Kemudian 3 kali 5 per 1 kali 5 ditambah 6 kali 5 kali 2 dibagi 1 per 11 kali 5 kali 3 dibagi 1. Sehingga ini menjadi seperti ini. Nah ini ada 5, 5, 5 kita keluarkan. Maka menjadi seperti ini. 5-nya dikeluarkan. Kalau dikeluarkan berarti tinggal 4. Ini 3 kali 5. Kemudian ditambah 6 kali 2. Dibagi 11 kali 5 kali 3. Nah ini di atas dan di bawahnya ada 5, maka ini bisa disederhanakan. Maka yang tersisa adalah 4 ditambah 3 kali 5 itu 15 ditambah 12 per 33. Jadi ketemu 31 per 33. Kalau kita pakai cara yang lain yaitu dengan menggunakan peluang komplement kejadian maka akan lebih simpel. Peluang 3 orang yang dipilih itu paling sedikit ada 1 siswa itu sama dengan peluang ketiganya bukan siswi atau peluang komplement dari terpilihnya 3 siswi. Sehingga di sini peluang terpilihnya ketiganya itu bukan siswi itu sama dengan 1 dikurangi peluang terpilihnya ketiganya adalah siswi. Sehingga ini 1 min kombinasi kita pilih 3 siswi dari 5 siswi tadi ya, dibagi dengan kombinasi 3 dari seluruh siswa-siswinya yaitu 11. Sama dengan nih. Kalau kita lanjutkan maka di sini 5 dikurangi 3 itu adalah 2 faktorial. Kita tuliskan di sini ya. Kemudian 11 dikurangi 3 faktorial itu adalah 8 faktorial. Ini 5 kita uraikan sehingga ketemu 3 faktorial. Maka di sini 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Ini 3 faktorialnya. 5 dikurangi 3 adalah 2 faktorial ini ya. Kemudian di sini karena 8 faktorial niki 11-nya ini dipertemukan dengan 8 faktorial yaitu 11 kali 10 kali 9 kali 8 faktorial. Per 3 kali 2 kali 1 ini 3 faktorialnya diuraikan ini ya. Kemudian ini 8 faktorial. Kita sederhanakan ada unsur yang sama ya. Di sini 3 faktorial. Ini disederhanakan. 2 faktorial itu adalah 2. Bisa dicoret. 4-nya ini dibagi 2 ketemu 2. Kemudian 8 faktorial ini dicoret dengan ini. 3 ini, 2 ini dicoret dengan 10-nya ini ya. 10 dibagi 2 menjadi ketemu 5 ya. Kemudian 3-nya dicoret dengan disederhanakan. Ini 9 dibagi 3 ketemu 3. Maka sama dengan 1 dikurangi 5 kali 2 dibagi 1 per 11 kali 5 kali 3 dibagi 1.
Sehingga sama dengan 1 dikurangi 5 kali 2 dibagi 11 kali 5 kali 3. Sehingga ini 5-nya bisa disederhanakan lagi, maka di sini adalah 2/33, sehingga satunya ini dirubah ke 33/33. Jadi hasilnya adalah 31/33. Jadi ternyata hasilnya sama dengan cara yang pertama ya, yaitu 31/33. Contoh yang kedua. Dalam suatu kelas terdapat 4 siswa mahir berbahasa Inggris, 5 siswa mahir berbahasa Korea, dan 6 siswa mahir berbahasa Jepang. Jika diambil secara acak 3 siswa, peluang tidak mendapatkan siswa yang mahir berbahasa Jepang adalah. Maka kita buat ilustrasinya dulu ya. Dalam satu kelas terdapat 4 orang yang mahir berbahasa Inggris. Kemudian 5 orang mahir berbahasa Korea dan 6 orang mahir berbahasa Jepang. Kalau dipilih 3 orang, maka semua kejadian yang mungkin muncul nanti adalah mungkin ketiganya yang terpilih itu adalah mahir berbahasa Inggris. Mungkin 2 orangnya mahir berbahasa Inggris, satunya mahir berbahasa Korea. Bisa juga nanti terpilih 2 orang itu mahir berbahasa Inggris, 1 mahir berbahasa Jepang. Bisa jadi juga nanti yang terpilih 1 orang itu mahir berbahasa Inggris, yang 2 orang itu mahir berbahasa Korea. Bisa jadi nanti terpilih 1 orang itu mahir berbahasa Inggris, 2 orangnya mahir berbahasa Jepang. Bisa juga yang terpilih itu ketiganya itu mahir berbahasa Korea. Bisa jadi nanti yang terpilih itu 2 orang mahir berbahasa Korea, 1 orang mahir berbahasa Jepang. Bisa jadi nanti juga 1 orangnya itu mahir berbahasa Korea, 2 orang mahir berbahasa Jepang. Dan bisa jadi nanti ketiganya mahir berbahasa Jepang, dan berikutnya adalah bisa jadi nanti yang terpilih itu 2 orang mahir berbahasa Jepang, satunya mahir berbahasa Korea. Kalau kita mau mencari dengan menggunakan cara yang pertama, maka untuk menentukan peluang tidak mendapatkan 3 siswa yang mahir berbahasa Jepang adalah kita hitung semuanya peluang dari semua kejadian ini. Kecuali peluang kejadian terpilihnya 3 orang mahir berbahasa Jepang. Jadi cukup panjang dan cukup lama waktu yang akan kita gunakan untuk menghitung. Oleh karenanya kita langsung ambil cara yang kedua ya. Cara yang kedua yaitu peluang tidak mendapatkan 3 siswa mahir berbahasa Jepang itu sama halnya kita menentukan peluang komplement dari terambilnya ketiganya itu mahir berbahasa Jepang, yaitu sama dengan 1 dikurangi peluang terpilihnya ketiganya mahir berbahasa Jepang. Sehingga kalau dituliskan ini sama dengan 1 dikurangi kombinasi terpilihnya 3 orang yang mahir berbahasa Jepang dari 6 orang yang mahir berbahasa Jepang dibagi kombinasi terpilihnya 3 orang dari 15 orang secara total ini. Sehingga sama dengan 1 dikurangi 6 faktorial dibagi 3 faktorial kali 6 dikurangi 3 faktorial. Dibagi 15 faktorial per 3 faktorial dikali 15 dikurangi 3 faktorial. Ini 6 dikurangi 3 itu 3 faktorial, ini juga 3 faktorial, berarti 6 faktorial di sini diuraikan sampai ketemu 3 faktorial. Jadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial, ini 3 faktorialnya diuraikan, 3 kali 2 kali 1, ini 3 faktorial. Kemudian yang ini 15 dikurangi 3 faktorial itu 12 faktorial, maka 15 ini diuraikan sampai ketemu 12 faktorial. Jadi 15 kali 14 kali 13 kali 12 faktorial. 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 kali 1 kali 2. Kemudian kita sederhanakan, ini ada 3 faktorial, ini juga ada 3 faktorial, berarti kita
coret ya. Kemudian 3 kali 2 dengan 6 ini bisa juga dicoret. Nah, kemudian ini 12 faktorial dengan 12 faktorial yang ini. Kemudian 3 ini dengan 15 ya, berarti 15 dibagi 3 adalah 5. Kemudian 2 ini dengan 14 dibagi 2 itu adalah 7. Sehingga sama dengan 1 dikurangi 5 kali 4 dibagi 1 per 5 dikali 7 kali 13 per 1. Sama dengan, ini 5-nya bisa disederhanakan dengan yang ini ya. Sehingga sama dengan 1 dikurangi, ini tinggal 4 per 1 itu 4, 7 kali 13 itu per 1 itu 7 kali 13, sehingga sama dengan ini 4 per 91, kemudian satunya dirubah ke 91 per 91, sehingga menjadi 87 per 91. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Bila ada yang kurang paham, bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.